Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kompetensi dasar 3.4 memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contohnya menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, dan menghitung kelenturan tungkai. Sedangkan di 4.4 mempraktekkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contohnya menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, dan menghitung kelenturan tungkai. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf Materi latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Push up, lari bolak-balik, squat thrust, dan menghitung denyut nadi. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Sedangkan pengukuran kebugaran jasmani merupakan proses pengumpulan data atau informasi dari suatu objek tertentu, misalnya pengukuran uji keterampilan gerak dan denyut nadi. Denyut nadi adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung. Push up adalah suatu jenis latihan kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot di bagian lengan. Posisi awal, tidur tengkurap dengan tangan di sisi kanan kiri badan. 2. Lari bolak-balik adalah salah satu permainan yang dapat meningkatkan kelincahan anak, karena dalam permainan lari bolak-balik atau shuttle run menggunakan unsur gerak cepat, yaitu lari kemudian mengubah arah dan posisi tubuh. Yang ketiga, squat thrust adalah mengubah posisi tubuh dari jongkok ke berdiri. Ayo hitung denyut nadi sama-sama. Pertama, kamu dapat mengetahui dari pergelangan tangan bagian dalam searah ibu jari. Balikkan tangan kirimu, kemudian tempelkan ibu jari tangan kananmu pada pergelangan tangan kiri. Kamu dapat merasakan denyut nadi yang tersambung dengan detak jantung. Berikut ini adalah tabel denyut nadi. Ada usianya, rentang normalnya, dan rata-ratanya. Diperhatikan ya. Baik anak-anakku, Bapak akan melanjutkan materi ke kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 karena kita ketinggalan materi, jadi kita gabung hari ini ya. Kompetensi dasar 3.5 memahami rangkaian 3 pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang dan mendarat dengan konsisten, tepat dan terkontrol dalam aktivitas senam. Sedangkan di 4.5-nya yaitu mempraktekkan rangkaian 3 pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan,
berpindah lokomotor, tolakan putaran ayunan, melayang dan mendarat dengan konsisten, tepat dan terkontrol dalam aktivitas senam. Materi kita yaitu rangkaian 3 pola gerak dominan dengan konsisten, tepat dan terkontrol dalam aktivitas senam: keseimbangan, putaran, ayunan, kemudian mendarat. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Contohnya senam ritmik dan senam artistik. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Contoh gerakan senam yang melatih keseimbangan: sikap kapal terbang. Putaran adalah gerak yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap agar suatu benda dapat bergerak melingkar, yang membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Ayunan adalah gerakan menggerakkan lengan ke depan dan ke belakang secara teratur. Contohnya mengayunkan satu lengan dan mengayunkan dua lengan ke samping badan. Mendarat adalah gerakan yang dilakukan dari gerak akhir melayang hingga dua kaki menyentuh lantai atau matras pendaratan. Kompetensi dasar 3.6 memahami penggunaan variasi dan kombinasi gerak dasar rangkaian, langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan, tanpa atau dengan alat musik dalam aktivitas gerak berirama. Sedangkan di 4.6 mempraktekkan penggunaan variasi dan kombinasi gerak dasar, rangkaian, langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan, tanpa atau dengan alat musik dalam aktivitas gerak berirama. Materinya yaitu variasi single step dan double step, kombinasi bicep curl. Variasi suatu jenis gerak dasar yang dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya gerakan melangkah 1 dan 2. Kombinasi adalah menghubungkan 2 atau lebih jenis gerakan menjadi satu rangkaian gerakan yang berurutan. Contohnya bicep curl. Single step yaitu teknik gerak kaki melangkah satu langkah ke kanan atau ke kiri dengan gerakan terakhir menyentuhkan bola, lutut tumpu agak ditekuk, kedua lutut merapat dan kedua lutut menghadap ke depan. Sedangkan double step adalah gerakan melangkah 2 langkah ke kanan atau ke kiri dengan gerakan terakhir merapatkan kaki dengan menyentuhkan bola kaki, posisi lutut menghadap ke depan, lutut kaki tumpu agak ditekuk. Sedangkan bicep curl adalah gerakan menekuk persendian siku dan meluruskannya kembali. Gerakan ini sangat bagus karena berfungsi untuk melatih otot lengan depan. Baik anak-anakku, kompetensi dasar yang terakhir adalah 3.7, memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, dan 4.7-nya yaitu memaparkan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi.
Tahukah kalian manfaat memelihara kebersihan alat reproduksi? Cara memelihara kebersihan alat reproduksi, tujuan memelihara kebersihan alat reproduksi, dan yang terakhir penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak terpelihara dengan baik dan benar. Apa sajakah manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi? Yang pertama, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau yang tidak sedap. 2. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Yang keempat, dapat beraktivitas sehari-hari dengan sangat nyaman. Bagaimana cara menjaga kebersihan alat reproduksi? 1. Mencuci tangan. 2. Membersihkan diri setelah buang air. 3. Mengelap dengan handuk atau tisu. 4. Menggunakan pakaian dalam yang bersih dan higienis. 5. Selalu mencuci pakaian yang kotor. 6. Menggunakan pakaian dalam yang longgar dan nyaman. Apa saja tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi? 1. Memelihara fungsi alat reproduksi. 2. Menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. 3. Mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa penyakit akibat tidak menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, infeksi saluran kencing. Yang kedua, penyakit kulit seperti kudis, kurap, dan eksim. Yang ketiga yaitu uretritis dan seterusnya. Baik, sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ya nak, patuhi protokol kesehatan. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif.